Halo Sobat Bawaslu, berjumpa lagi di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Pada hari ini dengan saya Ulfa selaku host yang akan membahas tema hasil pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan di tahun 2025. Nah, sahabat Bawaslu, banyak yang bilang kalau tidak ada tahapan pemilu, Bawaslu sepi kerjaan. Nah, padahal faktanya justru pada non-tahapan kita lagi fokus-fokusnya nih melakukan pengawasan-pengawasan strategis. Nah, salah satunya itu melakukan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan yang telah dilakukan sejak tahun 2025. Nah, di tema pembahasan kali ini saya tidak sendiri, saya akan berbincang-bincang dengan anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bapak Ahmad Marzuki. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Ulfa. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, Alhamdulillah, Pak? baik. Ya. Baik. Ini kan lagi musim hujan ya, Pak? Nggih, betul. Jadi batuk-batuk dan flu itu Iya. Ini lagi umum agak ya? flu ini. Lagi ya flu ya, Pak. Amin. Sehat-sehat karena kan tugas Bapak itu melakukan pengawasan butuh apa ya? Kesehatan imun Iya, juga ya, Pak ya. Pastinya. Ya, Nah. harus kita jaga. Iya, Harus kita baik. jaga. Mungkin Bapak mau menyapa dulu sahabat Bawaslu sekalian. Hai sobat Bawaslu, kita datang lagi. Ya, dengan pembahasan hasil pengawasan ya, Pak. Hasil pengawasan ya. Iya, semoga pembahasan hari ini sahabat Bawaslu bisa mengikuti dan Iya. bermanfaat ya. Nah, ini kita langsung saja ya, Pak ke Monggo, pembahasan kita. Iya. Sebelum kita membahas yang lebih inti hasil pengawasan, mungkin saya akan menanyakan yang ringan dulu nih, Pak. Nggih. Nah, ini boleh dijelaskan secara singkat nih, Pak. Apa itu pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan? Nah, sebelum saya jelaskan ke hasil pengawasan ya, tadi pemutakhiran data partai politik itu kan salah satu hal yang menjadi amanat di undang-undang, kemudian diatur juga di PKPU di pasal 146 PKPU 4 tahun 2022 di mana ada di situ disebut tentang pemutakhiran data partai politik. Nah, pemutakhiran ini sebagai sarana bagi partai politik untuk mengelola akuntabilitas partai politik tersebut. Nah, ada bisa melakukan perubahan-perubahan, baik itu struktur, pengurus, kemudian mengganti pengurus, dan juga mengganti atau menonaktifkan anggota atau menambahkan keanggotaan dari partai politik tersebut, gitu, Mbak. Kurang lebihnya begitu. Iya. Nah, ini untuk pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini penting nggak sih, Pak, untuk dilakukan? Penting, Mbak. Penting ya, Pak. Pengawasan juga itu penting. Nah, ini kan juga fokus kan, karena kan ketika ada tahapan, ada hal yang dilakukan oleh teman-teman teknis, KPU melakukan pemutakhiran, kita harus melaksanakan pengawasan, wajib itu sifatnya. Jadi ketika teman-teman teknis melakukan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, secara tidak langsung pasti kita akan melakukan pengawasan di dalamnya. Tujuannya untuk memastikan satu, proses ini berjalan sebagaimana tata aturan yang berlaku. Prosedur ya harus taat prosedurnya seperti apa. Gitu. Jadi harus kita lakukan pengawasan begitu. Iya. Nah, untuk hasil pengawasannya yang di tahun 2025 itu gambaran secara umumnya itu hasil pengawasannya itu seperti apa, Pak? Kalau bicara hasil, kemarin di semester 2 kemarin ya, yang melakukan pemutakhiran data partai politik itu ada sekitar 8 partai politik. 8 parpol. 8 parpol. PKB, Gerindra, kemudian Nasdem, ada Gelora, Keadilan ya, Partai Keadilan, Partai Demokrat, dan satu lagi Partai Umat dan PSI itu melakukan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Berarti di tahun 2025 semester 2 ada 8 parpol ya, Pak? 8 parpol yang melakukan pemutakhiran ya. Berarti memang ini penting ya, Pak, dilakukan pengawasan ya, Pak. Kalau kita tidak melakukan pengawasan kita nggak tahu ya, Pak. Karena kan sekarang kan
keanggotaan data partai politik kan harus diupload di akun Sipol itu loh Mbak, di sistem informasi partai politik. Iya, jadi perlu dilakukan pengawasan juga ya Pak, sampai di Sipol juga ya Pak. Di Sipol. Berarti Bawaslu mempunyai akses ya Pak untuk melakukan pengawasan. Punya akses sebagai viewer tapi. Sebagai viewer ya Pak. Berarti apakah berbeda berarti dengan punya KPU Pak? Sipol KPU Pak? Ya kemungkinan pasti berbeda lah ya. Karena kan di sana user langsung ya. Kalau kita kan kebutuhan kita kan hanya untuk melakukan pengawasan, jadi diberi akses oleh teman-teman KPU sebagai viewer. Baik. Meskipun bagus sih sekarang udah lebih bagus lah ya. Udah lebih bagus berarti ya Pak. Jadi kita bisa melihat dokumen di dalamnya seperti apa kayak gitu, sehingga bisa ikut mereview ya dan juga mencermati kayak gitu. Berarti Bawaslu juga melakukan pencermatan di Sipol situ ya Pak? Iya, pencermatannya, pencermatan di akun Sipol. Nah itu pada saat melakukan pencermatan di Sipol itu ada temuan atau yang catatan yang paling menonjol itu apa Pak? Ada beberapa ya contohnya ini nih hasil dari beberapa pengawasan yang kita ya. Iya. Nih, misalkan ada dokumen-dokumen yang diupload di Sipol ini tidak sesuai gitu dengan yang ditulis di Sipol dengan yang dokumennya berbeda. Kemudian yang paling banyak ya hasil pencermatan kemarin dokumennya tidak lengkap. Dokumennya tidak lengkap. Misalkan buku rekening hanya depannya aja, halaman depannya saja. Tapi yang lain-lainnya nggak dicantumin. Kemudian, nah ini juga yang paling banyak ya. Ini apa biasanya ini, domisili. Kenapa Pak domisilinya? Tetap. Ini masih banyak ya, ditemuin banyak ya partai politik yang belum melampirkan di Sipol. Oh, berarti melampirkan dokumen domisili juga ya Pak? Iya, harus kan salah satu poin penting dalam pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini kan 4 poin ya. Pertama kepengurusan sampai tingkat kecamatan. SK berarti ya Pak? SK. Berarti dokumennya kan harus ada SK. Kemudian jumlah kepengurusan perempuan, keterwakilan perempuan yang minimal 30%. Itu kan juga menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi oleh partai politik. Kemudian jumlah keanggotaan. Yang 1/1000 di tingkat kabupaten. Kemudian yang ini domisili kantor ini kan poin penting yang jadi amanat di PKPU 4 ini yang perlu perhatikan juga barangkali nanti untuk teman-teman dari partai politik gitu. Baik. Nah tadi kan berarti ada catatan berarti ya Pak dari hasil pencermatannya. Nah kemudian dari hasil pencermatan itu yang dilakukan Bawaslu, apakah ada langkah-langkah strategis yang dilakukan Bawaslu untuk di Sipol itu parpol bisa lebih datanya tuh lebih baik lagi gitu Pak, dimutakhirkan lagi? Iya, kemarin hasil koordinasi nanti hasilnya ini juga kita koordinasikan dengan teman-teman teknis di KPU bahwa ada catatan-catatan terkait dengan dokumen-dokumen yang memang masih belum lengkap demikian gitu kan, supaya di pemutakhiran periode selanjutnya berarti hari ini supaya dilengkapi lah. Ya supaya kita juga tertib administratif. Ini kan penting juga nanti bagi partai politik ketika melakukan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini juga penting, sehingga ketika menghadapi mendaftarkan kembali di pemilu periode selanjutnya ini datanya sudah baik kayak begitu. Sudah lengkap. Baik. Nah ini Pak, mungkin ini pertanyaannya lebih ke perspektif Bapak aja ya, penilaian Bapak dari hasil pemutakhiran data partai politik yang berkelanjutan di tahun 2025 ini. Dari sisi kepatuhan nih Pak, partai politik di Kabupaten Tegal sendiri itu bagaimana penilaiannya menurut Bapak? Apakah sudah cukup tertib atau masih perlu banyak pembenahan? Secara umum tertib lah Pak. Tertib ya Pak? Cukup tertib. Mantap. Oke.
Nah, kini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dalam melakukan pengawasan ini, metodenya itu yang digunakan apa saja? Apakah melakukan pengawasan secara langsung atau mungkin pengawasan dokumen atau seperti apa Pak? Pengawasan kalau ini kan amanatnya karena yang diawasi itu kan dokumennya dalam akun Sipol ya, dalam sistem aplikasi informasi partai politik Sipol ini. Jadi yang kita lakukan pengawasan langsung melalui akun Sipol. Nah, di situ secara teknis kita kemarin di Bawaslu ini membuat tim ya, tim pengawas dalam periode pemutakhiran data partai politik. Kita bagi tim, masing-masing tim melakukan pengawasan, pencermatan. Jadi kita nggak sekedar buka akun Sipol kemudian lihat ini enggak, tapi kita coba cek satu persatu dokumen yang ada di dalamnya. Misalkan dari SK pengurus, kemudian keterangan domisili, jumlah keanggotaannya sudah benar atau tidak. Nah ini yang juga yang kemarin sangat fokus diawasi juga keterwakilan perempuan, jumlah keterwakilan perempuan. Ya. Nah ini Pak, kemudian Bawaslu dalam melakukan pengawasan ini ada kolaborasi dengan stakeholder mungkin Pak? KPU paling ya Pak. Dengan KPU ya Pak, berarti ya, koordinasi ya Pak. Kan awalnya kita harus memiliki akun viewer ya, viewer di Sipol. Akses Sipol ya. Akses Sipol kemarin akhirnya kita koordinasi dengan KPU untuk salah satunya meminta akun Sipol ya menjadi viewer ya. Baik, berarti nanti di tahun ini mungkin juga ada ini juga berarti koordinasi lagi berarti ya Pak? Iya, kita terus berkoordinasi. Terus ya Pak, bukan hanya di awal aja ya Pak? Ya, terus berkoordinasi. Baik, nah ini tantangan terbesar yang ditemui selama tahun 2025 dalam pengawasan itu apa Pak? Tantangannya awalnya kan kalau terkait dengan data partai politik ya, data partai politik, gambaran awalnya kan banyak ini yang saya kira yang banyak masyarakat ini Mbak yang merasa tercatut itu namanya yang tercatut tercatut sebagai anggota partai politik. Meskipun kemarin ya ada juga beberapa ya yang kemudian di TMS-kan oleh oleh KPU ya, ada yang meninggal dunia dan juga sebagian ada yang dari ini laporan masyarakat yang merasa tercatut ya gitu. Baik. Kemudian Pak, bagaimana sih strategi Bawaslu untuk memastikan data yang disajikan itu benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Pak? Kalau strategi kita itu tadi kan karena kita hanya mengawasi lewat akun Sipol gitu kan, ya, jadi kita pencermati satu persatu gitu, cermati betul-betul dokumen yang tertulis di akun Sipol dan juga isi dokumennya harus sesuai. Ya, jadi ada beberapa juga nih Mbak, misalkan begini dari beberapa SK ya, berdasarkan SK misalkan di akun Sipol sebagai bendahara, misalkan ini ada satu nama ya, mana tadi coba nih surat kepengurusan ada yang tercantum sebagai bendahara tetapi di akun Sipolnya sebagai ketua. Ini kan juga tidak sesuai ya barangkali salah ngetik atau enggak, ini kan kita enggak tahu. Kemudian ada lagi tidak tercantum di SK, ada namanya tetapi di akun Sipol ada pengurus namanya siapa, kemudian tetapi di SK-nya nggak ada namanya, gitu. Berarti kan mencatut orang ya, menyatutkan nama yang tidak ada di SK begitu. Ini kan juga nanti perlu juga diperhatikan sama teman-teman partai politik gitu. Berarti hal-hal seperti ini pun
perlu disosialisasikan ya Pak sebenarnya ya Pak, supaya masyarakat yang mungkin belum sadar nih namanya tercatut sebagai salah satu anggota parpol. Nah itu kan bisa nanti melaporkan mungkin ke Bawaslu juga bisa ya Pak? Bisa ya, ke KPU juga bisa, supaya nanti segera ditindaklanjuti untuk dihapuskan sebagai anggota kalau misal dia keberatan ya Pak. Karena itu kan nanti kalau ini ya, Pak, meskipun secara keanggotaan itu kan ada di pusat ya, pusat partai politik masing-masing yang mendaftarkan kan partai politik itu. Jadi kan ada momentum ini barangkali demikian. Berarti ini pemutakhiran data partai politik juga memang berdampak juga ya Pak buat masyarakat ya Pak? Pasti. Baik, nah apakah hasil pengawasan ini juga menjadi bekal penting ya Pak untuk persiapan tahapan pemilu selanjutnya Pak? Oh pasti ya Mbak, pasti. Bagi Bawaslu kan juga secara tidak langsung ini menjadi acuan kan ketika ada partai politik kemudian di periode selanjutnya pendaftaran partai politik kan kita juga sudah punya catatan hasil pengawasan hari ini. Kemudian penting juga bagi partai politik ketika ke depan mendaftar partai politik, proses verifikasinya kan sudah kita mulai dari awal ini loh Mbak. Jadi dimutakhirkan terus, baik itu keanggotaannya kemudian kepengurusannya. Jadi ini juga memudahkan ya Pak, memudahkan, ya, Pak. Kalau sangat memudahkan. Dicicil dari sekarang ya Pak. Iya, kalau pas pendaftaran partai politik baru diuruskan nanti ribet kan nanti partai politik sendiri. Nah, ke pertanyaan yang selanjutnya ya Pak, seberapa penting sih peran masyarakat dalam ikut mengawasi atau melaporkan jika menemukan kejanggalan Pak nih di pemutakhiran data parpol secara berkelanjutan Pak? Peran masyarakat itu sangat penting ya dalam setiap pengawasan ya, apalagi bagi Bawaslu itu kita kan secara tidak langsung juga terus bekerja keras supaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Nah, dalam hal ini sangat penting apalagi apabila misalkan yang tidak merasa sebagai anggota partai politik tercatut. Itu kan juga kan kita nggak tahu secara langsung, tapi kalau masyarakatnya yang merasa tercatut melaporkan kan itu juga sebagian daripada kontrol masyarakat terhadap keberadaan dari partai politik itu sendiri. Di samping itu sekarang juga sedang berjalan kan yang namanya PDPP ya. Nah, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan itu kan juga penting. Barangkali ada masyarakat yang belum terdaftar, yang usia 17 atau di periode pemilih selanjutnya sudah berusia 17 tahun sampai tapi belum terdaftar, atau yang meninggal dunia, itu kan juga penting sebagai kontrol terhadap data yang nantinya akan digunakan sebagai data di pemilu di periode selanjutnya. Berarti peran masyarakat itu penting ya Pak ya? Sangat penting. Karena Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak ada partisipasi masyarakat juga ya Pak? Iya, harus partisipasi masyarakat. Baik, tadi sudah dijelaskan lengkap ya sama narasumber terkait apa sih itu pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, kemudian dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu juga di tahun 2025. Nah, ini Pak, kita masuk ke segmen interaktif nih Pak. Mitos dan fakta ya. Nanti Pak narasumber Pak Marzuki, mohon maaf nanti menjawab secara singkat dan sedikit memberikan klarifikasi dari jawaban Bapak tadi ya. Nah, ini mulai ya Pak, yang pertama ya Pak. Pengawasan parpol cuma aktif saat pemilu, mitos atau fakta Pak? Mitos. Kenapa? Kan kita terus melakukan pengawasan ya. Baik, nih selanjutnya nih Pak, data partai politik yang tidak akurat bisa berdampak pada tahapan pemilu berikutnya, mitos atau fakta? Fakta. Kenapa Pak? Ini kan akuntabilitas data itu penting, jadi makanya dibuka verifikasi ya, pemutakhiran data partai politik ini kan untuk meminimalisir hal itu. Jadi supaya data yang disampaikan partai politik baik itu pengurus, keanggotaan juga valid lah begitu. Baik. Selanjutnya,
Bawaslu hanya menerima laporan, tidak melakukan pengecekan langsung. Nah, ini mitos atau fakta, Pak? Mitos. Mitos. Kenapa, Pak? Ya, kita kan melakukan pengawasan sampai pencermatan loh. Iya, sampai pencermatan ya, Kadang Pak. sampai lembur juga. Sampai lembur juga ya, Pak, berarti. Berarti 8 jam tidak cukup ya, Pak, sampai lembur ya, Pak? Enggak cukup kan, kadang karena sudah mepet kan harus selesai pada saat itu juga. Baik. Selanjutnya nih, Pak, masyarakat boleh ikut melaporkan dugaan pelanggaran administrasi parpol. Nah, ini mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Kenapa, Pak? Boleh, masyarakat ya, namanya keterlibatan masyarakat itu sangat penting ya. Jadi ya kita sangat berharap masyarakat itu mau melaporkan apabila ada apa yang dianggap tidak sesuai dengan aturan, pelanggaran-pelanggaran, baik itu secara administratif maupun yang lainnya. Sangat penting. Sangat penting ya, Pak. Mungkin itu sih, Pak, beberapa pertanyaan inti yang mungkin perlu disampaikan kepada sahabat Bawaslu terkait pemutakhiran data parpol sepanjang tahun 2025. Nah, ini pertanyaan penutup nih, Pak. Mungkin Bawaslu untuk evaluasi ya pengawasan pemutakhiran data parpol untuk selanjutnya itu apa, Pak? Untuk evaluasinya mungkin nanti kesiapan ya, berarti kesiapan dari tim kita sendiri dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data partai politik yang lebih ditingkatkan lah begitu. Jadi kemarin ya alhamdulillah sudah semakin baik dan ada dokumentasi hasil pengawasan, kemudian semua yang kita lakukan baik data dan juga tidak hanya betul-betul kita awasi secara baik secara prosedur yang sudah ditetapkan bagi kita untuk melakukan pengawasan. Jadi ada foto, fotonya, bentuk foto pengawasan, hasil screenshot dari setiap sipol ya, akun sipol kan itu. Apalagi kemarin kita juga membagi tim ya, jadi satu person bisa melakukan pencermatan secara langsung gitu. Di 4 fokus di 4 fokus itu tadi kan sesuai dengan aturan ada 4 fokus. Ada 4 fokusnya ya, Pak. Baik. Nah, ini mungkin dari Bawaslu nih, Pak, pesan Bawaslu Kabupaten Tegal untuk partai politik agar ke depan semakin tertib administrasi dan lebih transparan, Pak. Pesannya, Pak. Untuk teman-teman partai politik ke depan ya, ayo kita bareng-bareng tertib administrasi supaya pemilu ke depan juga lebih baik lagi begitu. Lebih baik lagi dan sukses ya, Pak ya. Sukses. Pada saat pendaftaran juga ada banyak kemudahan, tidak dipersulit gitu ya, Pak. Ya nggak ada yang mempersulit sebenarnya. Iya. Nah, dan terakhir, Pak, harapan Bapak Marzuki untuk kualitas pengawasan kepemiluan di Kabupaten Tegal ke depan itu seperti apa, Pak? Tentu kalau harapan kita selalu pengen yang lebih baik dan lebih baik lagi begitu. Jadi Bawaslu semakin profesional dalam bekerja, semakin jeli dalam melakukan pengawasan dan juga tetap menjaga netralitasnya begitu. Mungkin itu ya obrolan kita hari ini. Saya selaku host memohon maaf ya, Pak, barangkali terdapat kekeliruan selama bertutur kata ya, Pak, atau bersikap ya, Pak. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak yang sudah berkenan membagikan hasil pengawasannya, kemudian informasi-informasi terkait pengawasan Bawaslu kepada sahabat Bawaslu sekalian. Yang obrolan pembahasan kita hari ini tuh sangat sangat bermanfaat ya. Nah, ini jadi makin paham kalau tidak ada tahapan pun Bawaslu masih tetap aktif bekerja ya, Pak, melakukan pengawasan yang bukan kerja musiman saja ya, Pak. Bukan. Nah, sekarang kan juga kita terus melakukan konsolidasi demokrasi. Tetap menjaga kualitas demokrasi ya, Pak, melalui kegiatan-kegiatan Bawaslu seperti tadi ya, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Untuk sahabat Bawaslu sekalian, kami ucapkan terima kasih juga atas partisipasinya telah mengikuti kegiatan kita hari ini, podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Saya selaku host memohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.